Lanjutan pekan ke-24. Persebaya Surabaya bakal melawan PSS Sleman pada Senin 13 Februari 2023 mendatang. Laga digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Pertandingan tersebut diprediksi bakal menarik lantaran pertemuan dua pelatih lokal di Liga 1 musim ini. Pertemuan terakhir kedua tim pada 27 Agustus 2022 lalu, di Stadion Maguwoharjo Sleman, yang dimana pada laga tersebut Persebaya berhasil menang tipis atas tuan rumah PSS Sleman dengan skor 0-1. Pahlawan pada laga tersebut ialah Silvio Junior. Silvio dengan tandukannya mampu yang menggetarkan jala Super Alang Jawa. Persebaya Surabaya sendiri masih di jalur tren positifnya dengan 5 kemenangan beruntun. Hal tersebut menjadi modal skuad Bajul Ijo untuk merangsek naik ke klasemen atas. Walaupun begitu Persebaya tetap harus mewaspadai kebangkitan PSS Sleman. Pelatih Persebaya, Aji Santoso meminta para pemainnya untuk waspada dengan skuad PSS Sleman, pasalnya tim berjuluk Super Alang Jawa itu telah bangkit dari keterpurukan. PSS Sleman sukses meraih 3 kemenangan beruntun sebelum dikalah Persib Bandung pada pekan 22 lalu, yang terbaru PSS Sleman berhasil menundukkan Persik Kediri di laga pekan 23 ini, tim besutan Seto Nurdiantoro itu menang tipis dengan skor 2-1 atas Persik Kediri. Sehingga PSS Sleman kini merangsek ke papan tengah klasemen sementara dari Liga 1 2022 hingga 2023, kini PSS Sleman menduduki peringkat 10 dengan raihan 28 poin, cukup terpaut jauh dari Persebaya yang menempati peringkat 7 yang memiliki 34 poin. Pelatih Persebaya, Aji Santoso memastikan semua pemain dalam kondisi baik jelang menjamu PSS Sleman, Senin mendatang. Kecuali si Paulo Victor memang kondisinya masih hamstring belum sembuh, kata Aji Santoso. Tapi mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan dia sudah bisa lebih baik. Saya berharap meskipun gak starting untuk pertandingan lawan Sleman, paling tidak dia berada di tim, tambahnya. Paulo Victor striker Persebaya masih menjalani pemulihan dari cedera yang dialami saat menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Pada laga tersebut, Paulo Victor harus ditandu keluar lapangan akibat cedera di menit 37 digantikan Michael Romero. Dengan kondisi tersebut, Aji Santoso pelatih Persebaya menyatakan bahwa pemain berkebangsaan Brasil itu belum bisa bergabung dengan klub untuk mengikuti sesi latihan. 2 hari ini tidak latihan karena cedera hamstring, ucap pelatih berlisensi AFC Pro tersebut, pada Kamis, 9 Februari 2023. Sementara saat disinggung soal perkembangan menurut pemeriksaan tim dokter, ia menyatakan bahwa cedera yang dialami Victor tidak terlalu parah. Oleh karena itu, ia berharap dalam pertandingan lanjutan ke depan, Victor segera fit dan dapat kembali bergabung dengan tim untuk melawan PSS Sleman, yang akan digelar pada Senin, 13 Februari 2023, mendatang. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan dia bisa lebih baik. Saya berharap meskipun tidak starting 11 untuk pertandingan melawan Sleman, paling tidak dia berada di tim, ucapnya. Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa adanya penundaan laga melawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, akan dimanfaatkan dengan baik oleh Persebaya. Meskipun dampak ke psikologis pemain menurutnya pasti ada, saya harus menguatkan mental pemain, karena sudah dalam kondisi siap main tiba-tiba ditunda, nah itu ada kondisi psikologis pemain, tetapi saya menyampaikan ke pemain untuk segera kembali ke on the track. Jadi, menurut saya ini tidak terlalu bermasalah, ucapnya. Saya sampaikan, saya ngambil positifnya saja. Positifnya ya kita persiapannya lebih panjang, tambahnya. Selain itu, keuntungan lainnya yang dimiliki Persebaya menurutnya yakni mendapatkan tambahan waktu untuk menunggu kesembuhan Paulo Victor. Pertemuan ini menjadi ajang dua pelatih lokal adu strategi. Aji Santoso dan Seto Nurdiantoro adalah dua pelatih lokal yang tersisa di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Aji mengenal betul sosok Seto sebagai pelatih. Keduanya di angkatan yang sama ketika menimba ilmu lisensi kepelatihan AFC Pro.
Bahkan Seto kala itu keluar sebagai peserta dengan nilai terbaik, waktu mengambil lisensi kepelatihan AFC Pro. Saya satu grup dengan beliau. Saya tahu kualitasnya Coach Seto, beliau merupakan salah satu pelatih lokal terbaik di Indonesia. Kata Aji dikutip dari laman resmi Persebaya. Di putaran kedua Seto berhasil membawa PSS merangsek naik di papan tengah klasemen. Dalam 3 laga terakhir, PSS Sleman mengantongi 2 menang dan 1 kekalahan. Mantan pemain Super Elja yang didatangkan Seto, Yevhen Bogasvili, berhasil menambah ketajaman. 4 gol sudah dilesakan sejak bergabung di pertengahan Januari. Oleh karena itu, Aji meminta Alwi Slamet dan kawan-kawan untuk mewaspadai racikan Seto. Ditambah lagi Persebaya berstatus sebagai tuan rumah, maka tekanan untuk meraih 3 poin makin besar. Sleman sebelum lawan Bandung progres mereka cukup bagus. Saya telah menyampaikan kepada pemain untuk konsisten dalam permainan, ujar Aji. Saya juga menyampaikan posisi klasemen ke pemain agar mereka fokus. Bagaimana pentingnya pertandingan lawan Sleman nanti? Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita menang kita berada di 4 besar, tandasnya dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya.